Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah serangkaian proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama disebut menstabilkan identitas, tahapan yang kedua disebut validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah video yang akan mendemonstrasikan bagaimana pelaksanaan dari ketiga tahapan tersebut. Duh, lambat lagi ya. Astaga. Oh, Rian, udah jam berapa ini, Yan? Kamu terlambat lagi ya hari ini? Iya Pak, maaf. Oke deh, nanti sebelum masuk kelas kita diskusi dulu ya. Iya Pak, Oke, masuk deh. terima kasih Pak. Menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setiap tindakan salah yang dilakukan anak adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, ada benturan dengan nilai dan atau norma yang berlaku. Kalau kita hanya mengkritik anak, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Untuk itulah, kita perlu menstabilkan identitas sukses anak agar ia dapat melangkah dalam memperbaiki tindakannya. Nah, Yan. Oh iya, coba dibenerin dulu tuh yang dasinya. Oh iya Pak. Kayaknya buru-buru banget tadi ya. Iya Pak, maaf. Ya, oke. Jadi gini, Yan. Seingat Bapak, kamu ini kan adalah siswa yang cukup rajin dalam berprestasi nih. Tapi menurut catatan guru tiket, beberapa hari terakhir kamu sering telat. Ini dalam 2 minggu terakhir aja kamu udah 3 kali telat datang ke sekolah ya. Sebenarnya ada apa nih? Iya Pak, saya merasa nggak enak juga sih. Terlalu banyak terlambat. Saya terlambat juga pernah telat bangun. Saya main game sampai larut malam. Oh gitu. Iya Pak. Oke, apa ya? Bapak hargai kejujuran kamu. Setiap manusia sih pasti pernah melakukan kesalahan ya kan. Nah sekarang yang penting bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu setuju? Ya, saya setuju Pak. Oke. Memvalidasi tindakan yang salah. Tahap ini bertujuan untuk menggali alasan yang melatar belakangi terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Pada tahap ini, guru dan murid berdiskusi untuk memahami kebutuhan dasar apa yang sebenarnya berusaha dipenuhi oleh anak sehingga membuatnya melakukan kesalahan atau pelanggaran. Oh iya ya, kamu baru-baru ini aja ya suka main game online? Enggak kok Pak, saya udah lama main gamenya. Tapi akhir-akhir ini ada update terbaru, hero-hero baru, terus skin-skinnya keren-keren juga Pak. Wih, kayaknya seru banget ya. Iya Pak. Dari cara kamu menceritakan aja kelihatan bahwa kamu excited banget. Kayaknya Bapak paham nih. Mungkin kamu saat ini sedang berusaha memenuhi kebutuhanmu akan hiburan dan hal-hal yang menyenangkan buat kamu. Benar begitu ya? Iya benar Pak. Tapi Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke, apa paham. Jadi gini ya, setiap manusia itu pada dasarnya memang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi itu hal yang natural sebenarnya.
Jadi secara sadar ataupun tidak, kita pasti akan berusaha mencari dan melakukan hal-hal yang membuat kita jadi senang. Tapi dari tindakanmu ini kira-kira ada nggak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah kita? Ada Pak, yang pertama pastinya terlambat, itu tuh pasti melanggar dari peraturan sekolah ya. Nah, Terus yang gawatnya lagi, yang game online tadi Pak, saya merasa saya terlalu kecanduan main game. oh gitu. Ya, itu keren sih ya. Dari sini kelihatan bahwa kamu udah bisa menganalisis sendiri permasalahanmu. Nah, sekarang tinggal bagaimana tindakan yang tepat untuk dapat memastikan kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah yang pertama, sekaligus memastikan supaya kamu tidak sampai kecanduan dan ketergantungan sama game. Nah, Bapak tanya nih, kira-kira kamu punya rencana apa ya untuk mengatasi permasalahan ini? Oh, nanti kayaknya saya akan membuat jadwal untuk game online, bermain game online. Terus nanti saya akan mengatur waktu juga supaya saya itu lebih cepat. Terus mungkin nanti saya minta tolong sama orang tua saya untuk mengingatkan Pak. Oh ya, itu rencana yang cukup lengkap ya. Jadi itu udah bagus. Nah sekarang bagaimana kalau kita sepakati saja rencana itu sebagai tindak lanjut ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kamu setuju nggak? Ya, saya setuju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rahman dari kelas 12A. Jadi testimoni saya tentang praktek hari ini, saya merasa bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan saya merasa lebih terbuka kepada guru, dan juga saya tidak merasa dihakimi akan masalah saya, melainkan saya diberikan penyelesaian masalah tersebut sehingga saya dapat memikirkannya dan menyelesaikannya secara baik. Silakan duduk. Iya Pak. Ais tahu nggak alasannya kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Tidak tahu Pak. Oke gini, jadi ada laporan nih dari beberapa guru yang mengajar di kelas. Menurut cerita, Ais ini beberapa hari terakhir sering banget pada saat jam pelajaran keluar kelas. Alasannya katanya biasanya izin untuk ke toilet dan segala macam. Boleh diceritakan apakah itu benar, Ais? Iya Pak, beberapa kali saya memang benar izin ke toilet. Tapi ada juga beberapa izin yang saya katakan itu izin ke toilet. Sebenarnya saya menemui teman saya. Oh, ini Ais, Bapak menghargai kamu bersedia untuk jujur dan terbuka pada Bapak selaku wali kelas kamu nih. Iya Pak. Namanya juga manusia ya, memang kadang-kadang bisa melakukan kesalahan. Bapak ingin tahu aja, kamu kan melakukan itu pasti ada alasannya. Iya Pak. Boleh nggak diceritakan apa alasannya kamu berbohong kepada guru tersebut? Padahal ini kan lagi jam pelajaran nih, boleh nggak diceritakan? Karena biasanya saya merasa tidak fokus saat di kelas dan saya juga pembelajaran itu membosankan. Oh, gitu. Lalu saya lebih milih bermain sama teman saya di luar kelas. Ngapain setelah ketemu dengan teman? Cerita-cerita gitu ya? Oh iya, seru sih kayaknya ya. Iya Pak. Mungkin lebih seru dari pelajarannya ya? Iya Pak. Oke, iya. Jadi ya sekarang Bapak udah paham apa yang terjadi pada Ais. Kelihatannya Ais ini sedang berusaha memenuhi rasa senangnya gitu ya. Mungkin ada beberapa pelajaran yang Ais tidak suka barangkali gitu ya, jadi memilih untuk keluar mencari udara segar sambil cerita-cerita dengan teman, pasti lebih seru ya mungkin. Iya Pak. Oke, tapi kira-kira tindakan Ais yang seperti itu apakah sesuai nih dengan keyakinan kelas dan sekolah kita? Tidak Pak. Enggak ya? Kira-kira apa yang tidak sesuai nih? Apa yang Ais langgar dengan melakukan hal seperti itu? Yang pertama tidak menghormati guru karena saya keluar saat jam pelajaran beliau. Dan yang kedua, saya juga tidak dapat memanajemen waktu saya dengan baik karena saya lebih milih untuk bermain dengan teman saya ketimbang mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, saya juga tidak disiplin Pak dalam pembelajaran. Jadi ya benar,
Bagus sekali Aris, kamu udah bisa menganalisis sendiri permasalahan kamu dan kamu kelihatannya juga udah paham bahwa ada beberapa keyakinan kelas yang udah kita sepakati yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sabila, saya berasal dari kelas 11A. Saya merasa dalam menyelesaikan masalah dengan cara tersebut, saya dapat lebih terbuka dengan wali kelas saya dan lebih terbuka dengan guru-guru yang dapat menerima pendapat yang saya sampaikan. Dan semua keluh kesah saya dapat saya sampaikan dengan lebih detail dan mereka itu dapat menerimanya dengan lebih baik.